Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta dan pada video kali ini aku mau bahas soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja ya masuk ke soal yang pertama. Pembangunan manusia yang berkualitas dilakukan melalui pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan kesadaran bela negara. Warga negara yang memiliki kesadaran bela negara dapat diarahkan untuk terwujudnya pertahanan non-militer dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan semesta. Warga negara yang memiliki kesadaran bela negara dapat mengabdikan dirinya sebagai komponen cadangan dan dikembangkan secara bertahap dan berlanjut sampai mencapai kekuatan yang proporsional. Berdasarkan narasi di atas, salah satu tujuan dari pendidikan kesadaran bela negara adalah A. Membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta rela berkorban untuk negara. B. Membentuk warga negara yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. C. Membentuk warga negara yang memiliki kemampuan, kesikapan, dan keterlibatan dalam menghadapi ancaman non-militer dengan memperkuat fungsi pertahanan sipil di sektor masing-masing. D. Membentuk warga negara yang memiliki integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang aparatur sipil negara atau prajurit TNI. E. Membentuk warga negara yang memiliki kerjasama, koordinasi, dan harmonisasi dengan negara lain dalam bidang intelijen, hukum, dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Kalau kalian lihat opsinya, itu kan semuanya bagus-bagus ya, dan cara nentuin atau cara bedainnya gimana sih Kak? Gitu. Nah, di sini teman-teman, kalian itu sebenarnya harus tahu ya, bela negara apa sih indikatornya? Gitu. Jadi di sini aku mau kasih tahu ya, beberapa indikator dari bela negara itu ada cinta tanah air, lalu kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan atau sikap awal bela negara. Nah, jadi itu ya teman-teman, ada 5 indikatornya. Sehingga kalau kita lihat ya, berdasarkan opsi yang memuat hampir semua indikator adalah opsi yang A. Jadi opsi A itu adalah jawaban yang benar. Kayak gitu teman-teman. Oke, semoga kalian bisa ya. Jadi gak hanya kalian menalar aja, tapi harus tahu juga tuh apa sih nilai-nilai yang ada dalam bela negara. Oke, aku next ke soal yang berikutnya. Nah, kalau kalian lihat, ini kan soalnya panjang banget ya, dan bisa banyak menghabiskan waktu banyak kalau kalian tes itu baca soalnya semua. Oleh karena itu, coba deh kita langsung aja ya lihat. Pertanyaannya adalah, sebagai warga negara yang baik, sikap apa yang sebaiknya kita tunjukkan dalam menyambut dan merayakan Hari Sumpah Pemuda? Gitu. Jadi, inti dari pertanyaannya adalah sikap apa yang kita bisa tunjukkan dalam menyambut Sumpah Pemuda. A. Mengikuti upacara bendera dan menyanyikan lagu-lagu nasional dengan khidmat. Oke. Kita simpan dulu. B. Membaca dan mempelajari isi Sumpah Pemuda serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. C. Menghormati dan mengapresiasi jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Bisa jadi. D. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Oke. E. Menyampaikan pesan-pesan positif tentang Sumpah Pemuda melalui media sosial atau platform lain. Nah, kalau kita lihat nih, opsi yang ada, itu jawabannya bagus-bagus semua. Dan hampir kita tuh nggak bisa membedakan ya, yang mana sih kira-kira jawaban yang paling tepat gitu. Kalau dari lihat opsinya itu, aku rasa nggak ada jawaban yang salah, tapi kita coba lebih teliti lagi, lihat beberapa opsi ya. Ada satu opsi yang bisa menampung semua opsi di jawaban itu. Nah, kalian bisa lihat nggak? Jadi, dari semua opsi yang bagus-bagus ini, ada satu opsi yang bisa mewakili semua opsi yang ada. Yaps, benar banget kalau kalian jawab opsi yang B ya, teman-teman.
Karena dengan kita membaca, mempelajari isi Sumpah Pemuda dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, nah itulah dia bentuk implementasinya. Jadi opsi A, C, D, dan E adalah sikap implementasi dari Sumpah Pemuda itu sendiri, teman-teman. Oke, kalian semoga paham ya. Nah, ini juga tips dari aku. Kalau kalian melihat opsi jawaban yang bagus-bagus dan mirip-mirip, kita lihat dulu nih, soalnya itu minta apa. Nah, kalau soalnya itu memang betul sesuai apa yang diminta dengan opsi, kita lihat ada nggak sih salah satu opsi yang bisa menampung semua opsi yang ada. Kayak gitu. Sehingga itulah dia opsi yang paling benar. Oke, bisa ya teman-teman. Semoga kalian nanti kalau ketemu soal ini nggak bingung lagi gitu untuk jawabnya. Aku next aja ke soal yang berikutnya. Nah, ini juga soalnya cukup panjang ya. Coba kita lihat di kalimat terakhir. Salah satu cara untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kontribusi masyarakat terhadap perekonomian negara adalah dengan A. Membeli produk-produk lokal yang berkualitas dan bersaing di pasar global. B. Menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan negara. C. Menjadi wirausahawan yang kreatif, inovatif, dan mandiri. D. Membayar pajak secara tepat dan taat hukum. E. Mengembangkan sektor-sektor unggul yang memiliki potensi besar. Nah, ini juga opsinya itu sangat mirip-mirip ya. Susah untuk kita bedakan, tapi ingat ya, yang soal diminta adalah kontribusi masyarakat terhadap perekonomian. Sehingga opsi yang memang ada hubungannya ya untuk menunjang perekonomian itu antara opsi A, opsi C, dan opsi D. Nah, kalau menurut aku, opsi B dan E itu cakupannya masih agak luas, jadi nggak terfokus ke ekonomi aja. Kayak yang aku bilang tadi ya, ini kan opsi jawabannya mirip-mirip. Yang mana sih kira-kira bisa jadi jawaban yang paling tepat? Kita coba lari dulu ke soalnya, ke konteks soalnya ya. Oke, kita baca dulu. Dari aspek perekonomian negara, dengan memudarnya rasa nasionalisme mengakibatkan perekonomian bangsa Indonesia jatuh tertinggal di negara-negara tetangga. Saat ini, masyarakat hanya memikirkan apa yang negara berikan untuk mereka, bukan memikirkan apa yang mereka dapat berikan pada negara. Dengan keegoisan inilah, masyarakat lebih menuntut hak daripada kewajibannya sebagai warga negara. Sikap individual yang lebih mementingkan diri sendiri dan hanya memperkaya diri sendiri tanpa memberikan kontribusi nyata pada negara, mengakibatkan perekonomian negara semakin lemah. Nah, di situ coba deh kalian lihat ya, ada kalimat yang jadi pokok pembahasan, sikap individual yang lebih mementingkan diri sendiri dan hanya memperkaya diri sendiri tanpa memberikan kontribusi nyata pada negara. Pada kalimat itu, kita bisa ambil kesimpulan ya. Itulah salah satu penyebab ekonomi itu nggak berputar, karena tidak mempergunakan uang yang digunakan untuk memajukan perekonomian itu. Karena dengan menimbun kekayaan, itu kan artinya perekonomian kita stagnan ya, tidak akan berputar gitu. Sehingga supaya kekayaan itu nggak banyak tertimbun dan perekonomian bisa semakin bagus perputarannya, ya kita harus menggunakan uang itu untuk bisa mensupport perekonomian kita. Dengan cara apa? Tentunya dengan membeli produk-produk dalam negeri. Sehingga opsi yang tepat di sini A, teman-teman ya, dengan membeli produk-produk lokal yang berkualitas dan bersaing di pasar global. Semoga kalian paham dan bisa ya, tapi kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, nanti kita diskusi bareng-bareng. Di sini aku next aja ya ke soal yang berikutnya. Rani adalah seorang siswa yang rajin dan bertanggung jawab. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu dan tidak pernah bolos sekolah. Suatu hari, ia mendapat tugas dari gurunya untuk membuat makalah tentang pentingnya rasa tanggung jawab bagi generasi muda. Rani pun segera mencari sumber-sumber bacaan yang relevan dan menulis makalahnya dengan baik. Namun, ketika ia hendak mencetak makalahnya di warnet, ia mendapati bahwa flashdisknya tertinggal di rumah. Ia pun bingung harus bagaimana karena besok adalah batas akhir pengumpulan tugas. Oke, jadi ceritanya tuh Rani buat tugas ya di warnet, terus dia tuh kayak lupa gitu bawa flash disk.
Nah, dia itu mau cetak, gimana sih caranya gitu? A. Meminjam flash disk temannya dan menyalin makalahnya ke sana lalu mencetaknya di warnet. Oke, ini bisa ya kita simpan. B. Menghubungi gurunya dan meminta maaf karena tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu lalu meminta perpanjangan waktu. Oke, coba kita simpan dulu. C. Kembali ke rumah dan mengambil flash disknya lalu mencetak makalahnya di warnet meskipun harus terlambat. Oke, coba kita lihat opsi yang lain dulu. D. Menyerah dan tidak mengumpulkan tugasnya. Ini udah nggak mungkin ya jawaban yang paling tepat. E. Membuat makalah baru dengan mencontek dari internet lalu mencetaknya di warnet. Ini juga udah nggak mungkin ya. Sehingga di sini opsi yang tepat ya, aku rasa kalian juga tahu yang jawabannya paling benar adalah opsi yang A, teman-teman ya, dengan meminjam flashdisk temannya dan menyalin makalahnya ke sana lalu mencetaknya di warnet. Kalau opsi yang B itu kesannya kalian ya langsung minta maaf gitu aja tanpa mau coba untuk mencari solusi gitu. Lalu opsi yang C kesannya kayak kalian itu ya udah deh nggak apa-apa terlambat gitu. Yang penting aku mau pulang dulu ngambil flashdisk, kan bisa dengan cara lain kayak gitu daripada kalian ngumpulin tugasnya terlambat. Oke, semoga kalian paham ya. Di sini aku next aja soal yang berikutnya. Andi adalah seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit. Ia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyembuhkan pasien-pasiennya. Suatu hari, ia mendapat pasien yang mengalami luka bakar parah akibat kecelakaan. Pasien tersebut membutuhkan operasi segera, tetapi Andi merasa lelah dan mengantuk karena sudah bekerja sejak pagi. Ia pun berpikir untuk menyerahkan pasien tersebut kepada dokter lain yang lebih segar. Dari cerita di atas, sikap yang paling tepat yang harus diambil oleh Andi adalah A. Melakukan operasi pasien tersebut dengan sebaik-baiknya meskipun ia merasa lelah dan mengantuk. Oke, coba kita simpan dulu. B. Menyerahkan pasien tersebut kepada dokter lain yang lebih segar karena ia khawatir akan membuat kesalahan jika ia melakukan operasi. Oke, kita coba lihat opsi yang lain. C. Meminta izin kepada pasien tersebut untuk menunda operasinya. Ini udah nggak mungkin ya teman-teman. Takutnya kan nanti kalau ditunda operasinya akan berdampak lebih besar gitu loh, nanti sakitnya bisa tambah parah kayak gitu. D. Mengabaikan pasien tersebut dan pergi pulang. Ini udah nggak mungkin, opsi dengan jawaban yang paling benar. E. Meminta bantuan kepada dokter lain untuk melakukan operasi bersama-sama karena ia merasa tidak sanggup sendirian. Oke, di sini udah ada ya beberapa opsi yang memungkinkan dengan jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat case soalnya. Di sini kan Andi itu punya tanggung jawab ya. Dia harus melakukan operasi nih dengan segera terhadap pasien yang sedang membutuhkan. Tapi yang jadi masalah adalah dia itu mengantuk gitu loh dan merasa lelah karena sudah bekerja sejak pagi. Jadi, opsi yang paling tepat di sini yang E ya, teman-teman, dengan meminta bantuan kepada dokter lain untuk melakukan operasi bersama-sama. Jadi ini tuh memberikan kesan ya, di satu sisi kalian itu masih punya rasa tanggung jawab untuk menyembuhkan pasien. Tapi di satu sisi itu kalian tuh tahu kondisi kalian itu lagi nggak baik-baik saja, sehingga lebih baik minta bantuan untuk operasi bersama-sama. Supaya ada saling backup gitulah istilahnya teman-teman ya. Karena ini kan resikonya juga besar, nggak mungkin kalian maksain diri untuk mengerjakan sendiri, nanti bisa berdampak besar gitu terhadap pasiennya. Oke, di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba dulu dijawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling benar. Jawaban kalian bisa taruh di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.